bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, urus semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Romo, apa kabar Romo? Sehat. Sebelumnya saya minta maaf mengganggu kesibukan Romo sebagai kepala sekolah. Saya datang ke sini dengan tujuan saya sebagai calon pemula akan melakukan wawancara bersama Romo sebagai pimpinan. Ini adalah sebuah tugas materi modul 3.1. Baik, apakah Romo punya waktu untuk saya wawancara? Bisa. Terima kasih. Begitu saya langsung saja. Baik, Romo, bagaimana Romo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau dugaan moral? Terima kasih. Tentu kasus-kasus yang melibatkan atau membawa kita kepala sekolah pada dilema etika atau dugaan moral itu membuat kita harus mengambil langkah yang tenang, langkah yang bijak, mendengarkan suara hati untuk mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil itu kita menggunakan prinsip minus malum, artinya mana keburukan yang paling kecil atau dampak yang paling kecil yang dapat kita hasilkan dari satu keputusan moral yang kita ambil. Untuk itu yang bisa saya bagaimana Romo sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus-kasus itu tentu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita harus mengadakan rapat dewan guru untuk kita melihat bagaimana cara pandang guru, cara pandang pegawai di luar kita, sehingga dari dua hal yang menurut kita bisa jadi sama-sama benar, mungkin ada hal yang lebih prinsip yang juga di mata ibu guru itu bisa dibenarkan. Yang berikut, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Romo lakukan sebenarnya dalam mengambil suatu keputusan? Langkah-langkah yang tentu kita ambil tentu kita berdasarkan pada SOP standar operasional, aturan sekolah yang sudah kita sosialisasikan kepada orang tua. Setelah itu tentu kita mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu guru, lalu tentu kepala sekolah punya hak prerogatif untuk memutuskan apa yang penting bagi kemajuan serta perkembangan sekolah. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Romo anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang paling efektif ialah yang pertama kita membangun komunikasi. Ya. Baik komunikasi dengan Bapak Ibu guru maupun dengan komunikasi dengan siswa atau orang tua, terutama mereka yang terlibat di dalam kasus-kasus yang membawa kita pada dilema etika. Tentu untuk kasus-kasus yang memang prinsip itu memang kita tidak bisa tolerir sesuai dengan aturan sekolah. Tapi untuk kasus-kasus yang masih ada unsur perkembangan kemajuan siswa, masih ada unsur-unsur yang dapat kita lihat ada kebenaran, itu kita tetap dampingi karena siswa adalah manusia yang berkembang dari waktu ke waktu. Selama ini Romo mengambil keputusan berpihak pada murid. Berpihak pada murid, kita tetap berorientasi pada murid. Hak anak itu harus kita utamakan. Yang berikut, hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus dilema etika? Ada tantangan apa? Sebenarnya tantangan yang paling utama ialah kita antara kemauan banyak guru dan juga orientasi kita untuk berpusat pada murid. Artinya bahwa kita kepala sekolah harus punya prinsip bahwa mereka ini masih dalam usia perkembangan. Nah, seringkali ada justifikasi dari guru-guru yang harus dikeluarkan atau ini tidak memiliki standar, tidak mencapai standar. Tapi kita sebagai kepala sekolah harus melihat bahwa anak-anak ini sementara berkembang. Mereka butuh perhatian. Mungkin kita guru yang belum memberikan perhatian lebih ekstra bagi mereka. Saya masih melihat Romo masih berpihak kepada murid, mengutamakan murid. Baik. Apakah Romo selama ini memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Romo langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Romo jalankan? Sebenarnya saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan. Beberapa kali saya meminta pandangan guru-guru senior, kita berdiskusi bersama, melihat kasus-kasus ini bersama. Tapi pada prinsipnya saya tidak mengajak Bapak Ibu guru untuk melihat agar kita jangan cenderung mempersalahkan siswa. Karena siswa aja dengan latar belakangnya yang pas, dimana kita juga harus bersama-sama berusaha untuk mengembangkan karakter dan kepribadian, etika maupun moral siswa tersebut. Yang paling terakhir yang saya tanyakan kepada Romo, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Romo dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya yang sangat membantu saya ialah ketenangan batin. Ketenangan batin yang kedua juga mungkin pengalaman, karena Romo juga sudah cukup lama sebagai kepala sekolah sehingga bisa melihat dari multidimensi, bukan one dimensi, tapi multidimensi, sehingga ada sebuah cakrawala berpikir yang lebih luas dibandingkan pada kasus yang terjadi bukan Terima kasih Romo atas wawancara. Saya juga mendapat ilmu dari Romo tentang bagaimana pengambilan suatu keputusan menghadapi dilema etika. Baik, baik itu saja bisa saya sampaikan Romo. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Hari ini maksud dan tujuan saya datang ke sekolah ini adalah ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di SMP Kristen 3 Apakah Ibu mempunyai waktu? Siap. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu sedikit tentang bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan selaku pimpinan sekolah. Baik, langsung saja. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral yang para Ibu alami. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu, kalau misalnya kasus ini dua-dua benar, tapi kita harus memilih salah satu, berarti itu ada masuk dalam dilema etika. Sedangkan kalau ujukan moral itu kasusnya memang salah, tapi kita juga harus mengambil keputusan. Kira-kira kita mau pilih ini kasus atau tidak, atau menyelesaikan ini kasus atau tidak, itu yang disebut dengan ujukan moral. Yang berikut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi untuk mengambil keputusan ini ada dua cara. Yang pertama itu kalau saya menganggap bahwa ini kasus dilema etika ini itu berat, berarti saya harus konsultasi
kalau saya anggap bisa saya selesaikan sendiri, berarti saya selesaikan sendiri. Baik, yang berikut kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Jadi langkah yang pertama itu adalah saya mengidentifikasi ini masalah. Identifikasi masalah, ini masalah ini kira-kira kalau keputusannya diambil bagaimana. Terus yang kedua itu yang saya lakukan juga adalah mengumpulkan fakta ya. Karena kita kalau dengar dari satu pihak, ya, kasusnya kalau kita dengar dari satu pihak berarti kita belum bisa ambil keputusan. Jadi kumpulkan fakta, kalau misalnya kasusnya antara guru dengan siswa ya kita faktanya dari guru, terus dari siswa, mungkin dari teman-teman guru-guru yang lain juga itu kita perlu ambil. Baru setelah itu kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan memang butuh kerjasama ya antara guru bahkan dengan peserta didik ya. Baik Ibu, yang berikut hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil satu keputusan pada kasus dilema etika yang paling efektif dalam yang dalam mengambil satu keputusan. Jadi hal yang efektif itu adalah musyawarah mufakat ya. Musyawarah mufakat. Jadi kita tidak bisa ambil keputusan sendiri. Tidak bisa. Harus musyawarah seperti yang tadi saya bilang bahwa ada ambil fakta-fakta dari teman-teman guru atau misalnya mungkin saya merasa aduh ini kasus terlalu serius, saya harus konsultasi dengan yayasan juga bisa, orang dinas juga bisa, dari dinas juga bisa, bahkan orang tua pun orang tua belakang kasus sampai ada orang tua yang hadir ini berarti itu ya. Betul sekali. Yang berikut, apakah selama ini adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Jadi Ibu bisa ceritakan tantangan-tantangan. Jadi tantangan ini kita merubah mindset seseorang ya. Jadi kita guru dengan guru, tapi kalau ada sedikit hal pribadi yang ada dalam hati, maka keputusan yang diambil ini berarti agak sedikit ini rancung ya, ada sedikit rancung karena mereka misalnya begini, kasusnya antara anak dengan guru yang satu, tapi anak ini mungkin ada teman guru ini dia punya keluarga dan sebagainya. Iya betul ya. Ini kan dilema karena dia pasti mau bagaimana juga dia pasti biar guru benar pasti dia harus berusaha dengan anaknya. Nah, itu yang kita harus rubah duluan. Ya, ada orang yang mau menyelesaikan persoalan dengan baik, tapi ada juga yang punya kepentingan. Itu jadi perubahan mindset. Terus yang kedua adalah ada pro kontra antara orang tua. Misalnya kasus ini harus dinaikkan ke polisi, sementara kita bisa menyelesaikan sendiri di sekolah misalnya. Nah itu yang tantangan ya. Semua sekolah seperti itu. Dong sudah datang belum melapor polisi ini yang bagaimana kita berusaha untuk kalau bisa kita selesaikan di sekolah. Ya, di sekolah betul sekali. Itu tantangan berat. Tantangan berat. Oke, yang berikut Ibu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ibu ada jadwal atau langsung menyelesaikan di tempat? Jadi jadwal ini tergantung dari kasus. Jadi kalau kasusnya ringan bisa selesaikan saat itu. Tapi kasusnya berat biasanya saya juga timbang-timbang. Jadi pakai jadwal. Pertemuan mungkin dengan teman gurunya, pertemuan dengan orang tuanya. Ya, jadi kita harus pakai jadwal. Terutama kalau situasi masih memanas ini yang
kita harus bisa tenang-tenang dulu Tenang-tenang. dari kita pakai jadwal. Jadwal. Makanya seperti yang tadi saya bilang, kita identifikasi masalah ini penting. Ya. Terus kita juga mempertimbangkan keputusan ini, kalau kita ambil ini bagaimana dengan ini anak, ya. Bagaimana dengan ini anak, bagaimana dengan guru, misalnya kalau kasusnya guru, ya. Kita pertimbangkan baik-baik baru mengambil keputusan. Betul sekali. Jadi ibu mengambil keputusan Ya. dengan Ada jadwal, juga. jadwal. Sesuai dengan kasus. tergantung kasus yang ibu Ya. hadapi ya. Tergantung dengan kasus yang dihadapi. Baik. Yang paling terakhir ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus J5 N3? Apakah ada seseorang yang membantu atau faktor-faktor apa yang mempermudah Jadi, ibu? kalau yang bukan seseorang juga ya, pasti ada beberapa oknum yang selalu membantu. Saya punya teman yang teman kepala sekolah di kanan juga, saya selalu diskusi dengan dia. Terus ada juga teman wakil kepala sekolah, kita sama-sama diskusi. Jadi banyak pihak. Jadi kalau kita di sini juga bisa dengan yayasan, bisa dengan dinas, kasus-kasus yang besar itu bisa dengan dinas. Saya biasa konsultasi itu paling banyak dengan teman kepala sekolah yang lain. Kira-kira kasus ini bagaimana dengan saya? Jadi intinya ada kerjasama Ada yang kerjasama, baik, ya. ada kerjasama maupun pimpinan-pimpinan yang lain. Baik. Terima kasih Ibu Ya. untuk jawaban hari ini yang sangat memuaskan, dan ini pelajaran buat saya, ilmu baru yang saya dapat. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Minta maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu hari ini. Apa? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sukses, ya. Ya, sama-sama.